Nah, untuk kolom itu kan ada beberapa ada beberapa material ya. Nah, yang baik direkomendasikan untuk dijadikan kolom itu apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi agan-agan bersama kita di sini di Lars Team Studio dalam segmen ngoprek, ngobrolin seputar proyek. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang komponen struktur bangunan yaitu sloof ya. Nah, untuk minggu ini kita lanjutkan pembahasan yang lainnya. Kita teruskan ke step selanjutnya ya, agan-agan semua. Untuk agan-agan semuanya yang baru bergabung bersama kita, silahkan subscribe channel kita dan nyalakan loncengnya agar teman-teman semua bisa tahu notifikasi dari kita. Oke, lalu kita lanjutkan pembahasannya ya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan meneruskan ke step selanjutnya ya dalam konstruksi bangunan. Nah, untuk step selanjutnya itu ada kolom. Kemarin kan kita bahas dari fondasi dulu, di atasnya fondasi ada sloof. Nah, sekarang di atasnya sloof tuh ada kolom. Nah, yang akan menemani saya sekarang masih bersama Bapak Gunawan. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya, alhamdulillah baik. Nah, untuk di pembahasan kali ini kan minggu kemarin kan kita udah membahas soal sloof ya gitu beserta fungsinya dan juga cara perhitungannya gitu, dan untuk pemakaian sloof secara untuk pemakaian sloof untuk pembangunan satu lantai gitu ya, secara globalnya gitu, bukan secara detailnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan ke step selanjutnya yaitu kolom. Kan masih dalam satu masih dalam satu kesatuan struktur gitu ya, si sloof, kolom gitu. Nah, fungsi kolom itu sendiri apa sih Pak gitu dalam suatu pembangunan rumah itu gitu, sepenting apakah kolom gitu dalam pembangunan rumah gitu? Nah, kolom itu sendiri memiliki peranan yang penting ya dalam suatu struktur bangunan gitu. Karena jika diibaratkan dia itu sebagai suatu tulang ya, yang menopang beban yang di atasnya gitu. Iya. Dan kemudian secara spesifik kolom itu sendiri juga sebetulnya terbagi menjadi dua ya, ada kolom struktur dan juga ada kolom praktis. Jika kolom praktis itu sendiri berfungsi sebagai penguat terhadap antar dinding gitu, terutama pada pojok pertemuan antar dinding itu sendiri gitu. Kemudian untuk kolom struktur, nah dia itu menopang beban dari atas. Yang dimaksud dari atas itu menopang beban pada lantai ataupun pada beban struktur bagian atas yang ada di lainnya, yang ada di atasnya juga gitu. Nah, gitu. Jadi gitu agan-agan semuanya ya, sepenting itu. Nah, kalau bahasa kitanya nih, kalau bukan bahasa teknisnya ya, kolom itu adalah tiang. Nah, jadi peranan kolom itu dalam bangunan itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Yaitu tadi mengingat soal sekarang nih, kondisi tanah sekarang kan sedang tidak stabil ya. Gempa di mana-mana gitu. Kebayang kalau kita masih pakai konstruksi zaman dulu. Konstruksi zaman dulu nih, agan-agan semua rumah itu ya, kalau bikin rumah si batanya itu yang dikait-kaitin gitu kan. Kalau sekarang kan kayak ini pojokan nih, ini misalkan ini bata yang vertikal, ini bata yang horizontal kan. Kalau sekarang kan ada kolomnya ya, yang tadi disebut kolom praktis. Kalau zaman dulu tuh cuma disambungin bata gini doang nih, di zigzag gitu. Nah, itu sangat beresiko teman-teman. Jadi sekarang kita rekomendasikan gitu, jangan ada lagi sistem pembangunan yang seperti itu, karena benar-benar sangat memakan resiko gitu. Nah jadi gini, tadi kan sudah dijelaskan ya perbedaan antara kolom praktis dan juga kolom struktur ya. Kalau kolom praktis itu kan kolom yang ada di antara di antara bata gitu, di antara sambungan bata. Nah, sedangkan kolom struktur itu sendiri kolom yang menopang beban-beban yang ada di atasnya, ada plat lantai dan juga yang lainnya. Nah, cara perhitungan kolom itu sendiri, ukurannya itu dari mana gitu Pak? Bisa dijelaskan? Nah, untuk cara perhitungan kolom itu sendiri,
terutama mengenai dimensi-dimensinya. Nah, Sama juga sebagaimana yang dilakukan terhadap sloof ya. Karena kolom itu sendiri masih masuk ke dalam bagian dari struktur, maka dilakukan terlebih dahulu adanya suatu modeling struktur pada program komputer yang sekarang ini, terutama untuk program penganalisaan kolom ini sendiri. Bahkan ada salah satu program khususnya ya, yaitu SP Column. Nah, dia itu fokus terhadap perancangan dimensi kolom gitu. Nah, sama sebagaimana slope, dilakukan perhitungan terlebih dahulu dari berbagai aspek, perhitungkan beban-beban yang ada terhadap bangunan yang akan dibangun tersebut, bagaimana sih gitu bobot yang akan diperkirakan yang akan dialami oleh bangunan tersebut. Setelah itu dilakukan kontrol pada bagian-bagian tertentu, kontrol tegangan, regangan, reaksi antar bagian struktur. Jika masih belum mencapai kekakuan yang sempurna, maka akan terus dilakukan suatu modeling gitu, modeling struktur itu sendiri sampai dengan mencapai tahapan oke, aman, maka dilakukan gambar pemodelan detail struktur gitu. Oke, jadi gitu ya agan-agan semuanya ya. Nah, untuk agan-agan semua yang ingin tahu mengenai seputaran kolom, yang ingin bertanya mengenai seputaran kolom, silahkan komen di bawah ya agan-agan semua. Oke, kita lanjut ya Pak Gunawan. Nah, untuk kolom itu kan ada beberapa ada beberapa material ya. Nah, material penyusun kolom itu tuh bisa apa aja sih Pak? Nggak, maksudnya kan nggak cuma beton ya gitu bahannya. Nah, yang baik direkomendasikan untuk dijadikan kolom itu apa aja? Nah, yang baik direkomendasikan untuk menjadi material penyusun kolom, diantaranya ada juga penggunaan dari kolom baja. Selain itu, ada juga kolom yang terbuat dari batu ataupun bata gitu. Ya. Seperti itu. Namun tetap saja pada umumnya direkomendasikan untuk menggunakan material penyusun besi dan beton. Karena apa? Besi memiliki kekuatan tarik yang tahan terhadap beton. Kemudian beton itu sendiri memiliki kekuatan tekan yang baik gitu. Jadi besi dan beton itu sendiri memiliki sifat saling mengikat sehingga memperkuat pada bangunan dengan lebih baik gitu. Oke, jadi gitu ya agan-agan semua ya. Bisa tidak harus pakai beton mungkin ya. Tergantung fungsi bangunannya juga ya, dan tergantung konsep yang dipakai dalam satu pembuatan bangunan itu sendiri. Misal kan ada nih yang pakai besi WF gitu kan ya, tergantung peruntukannya juga tetap, dan ada perhitungan-perhitungan tertentunya juga ya gitu agan-agan semua. Dan biasanya kalau misalkan pakai kolom beton itu atasnya pakai plat lantai lagi juga aman ya. Tapi kalau yang sering kita lihat kalau misalkan ada kolom yang ini, kalau misalkan ada bangunan yang konsepnya industrial, biasanya pakai besi WF. Nah, atasnya langsung pakai ini loh, panel-panel gitu kayak WPC atau yang lain-lainnya gitu, ininya alas lantainya gitu agan-agan semua. Dan untuk kolom itu sendiri ada jarak-jarak minimalnya nggak sih, jarak tertentu gitu? Misalkan ketentuannya nggak boleh lebih dari 2 meter, nggak boleh lebih dari 3 meter jarak antara kolom ke kolomnya gitu dalam satu bangunan gitu. Itu cara menentukannya gimana? Nah, untuk cara penentuan jarak antar kolom itu sendiri juga sebetulnya dilakukan pada tahapan analisis struktur ya. Namun ada juga tahapan yang dipersingkat gitu, dengan memperhatikan jarak antar kolom itu minimal 2,5 meter antar kolomnya. Kemudian untuk perletakan kolom itu sendiri sebaiknya disusun dari struktur paling bawah ke atas, ke lantai atas. Tetapi juga dalam
perletakan kolomnya itu tidak boleh ada pergeseran pada tiap lantainya. Mengapa? Dikarenakan untuk mencegah adanya kehilangan kekakuan pada kolom itu sendiri, sehingga kolom struktur itu akan bisa tetap kokoh gitu, karena harus tetap pada posisi yang sama. Kemudian hindari juga untuk posisi kolom yang tidak sama itu. Selain itu, untuk ukuran kolom sebetulnya boleh ya, jika misalkan di bawahnya itu dimensi 20 kali 40 cm, lantai atasnya boleh dimensinya semakin mengecil gitu. Oh, sesuai peruntukan ya. Disesuaikan dengan peruntukan pada bangunan itu sendiri. Gitu. Oke. Jadi gitu agan-agan ya. Ada perhitungan tertentunya juga gitu. Ada jarak minimal juga dan tentu ada jarak maksimal juga. Dan direkomendasikan untuk agan-agan semua, sebaiknya dalam mendesain itu posisi kolom dari misal lebih dari pembangunan lebih dari 2 lantai, harus posisi kolomnya tuh harus sejajar. Supaya apa? Supaya kalau nauzubillah min dzalik ya, kalau ada apa-apa kolomnya strukturnya itu baik dan menerus gitu, jadi nggak mengganggu dinding gitu ya teman-teman semua. Nah, lalu untuk kolom itu sendiri ya, misal kalau pembuatan pagar yang tingginya hanya ibaratkan kayak 1,5 meter lah gitu, wajib gak sih Pak pakai kolom, atau cuma bikin sambungan bata yang kayak bangunan zaman dulu gitu cukup atau gimana? Nah, kalau untuk pagar itu sendiri, dikarenakan dia itu kan tidak perlu menahan beban semacam beban manusia, maka tidak diperlukan untuk membuat kolom, apalagi hanya 1 meter atau kurang dari 1 meter gitu. Cukup disusun penggunaan bata silang gitu. Oke. Jadi gitu ya agan-agan semua ya. Ada beberapa, jadi tidak harus semua bangunan yang ada batanya pakai kolom, nggak harus gitu kan. Ada jarak ketinggian ini juga ya, ada jarak ketinggian minimalnya juga ya gitu. Nah, gitu agan-agan semua ya. Silahkan kalau misalkan agan-agan semua pengen ada pertanyaan atau misalkan pengen lihat-lihat mengenai kita, bisa dicek di sosial media yang kita punya. Di Instagram kita ada Lars Team. Kalau misalkan agan-agan semua butuh inspirasi untuk membangun rumah secara visualnya, ada di Lars Team Arsitektur. Dan untuk pembahasan tips-tips cara membangun dan tips-tips konstruksi, di situ agan-agan bisa lihat di TikTok Lars Team Arsitektur, juga Facebook juga ada Lars Team Arsitektur dan Kontraktor gitu agan-agan semua ya. Oke, cukup jelas sih menurut saya untuk pembahasan hari ini. Nah, untuk agan-agan semua, kalau agan-agan yang ingin membangun rumah atau yang ingin berkonsultasi mengenai pembangunan rumah, bisa hubungi Lars Team Studio ya. Ada nomor WhatsApp-nya juga. Kalau misalkan cari referensi yang lain di sosial media kita juga ada. Oke, agan-agan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.